Baik, selamat datang ya. Baik, sebelumnya di sini kan ada 2 kursi ya. Silakan pilih salah satu kursi buat Anda duduk gitu ya, yang membuat Anda nyaman. Di sebelah sini saja. Boleh, silakan duduk. Sebelumnya, apakah saya diperbolehkan untuk duduk di sebelah sini? Boleh? Oke, baik. Sebelumnya saya ingin berterima kasih ya kepada Anda gitu, karena Anda telah menyempatkan waktu untuk datang ke sesi konseling saat ini bersama saya. Nah, sebelumnya tadi berangkat dari mana ya? Dari kosan. Oh, dari kosan. Kakaknya nggak ada apa gitu, kuliah atau gimana? Kebetulan tadi beresnya tuh sejam sebelum sesi konseling ini. Jadi berangkatnya dari kosan. Oh iya, baik. Gimana hari-harinya, bahagia? Ada bahagianya, ada enggaknya. Karena mungkin hidup gak selalu terus bahagia. Iya, betul ya. Nah, baik. Sekarang saya ingin meminta izin dulu sebelumnya untuk men-tag video karena untuk pengumpulan tugas mungkin ya. Nah, sebelumnya apakah sudah siap melaksanakan sesi konseling? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke sesi konselingnya ya, saya ingin berterima kasih kepada Anda karena Anda telah mau menyempatkan waktu untuk melakukan sesi konseling ini bersama saya. Nah, saya ingin bertanya dulu, apakah posisi duduk Anda sudah membuat Anda nyaman? Sudah. Dan apakah posisi duduk saya sudah membuat Anda nyaman juga? Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah ya lancar meski sedikit hujan. Oke, baik. Alhamdulillah, untungnya hujannya nggak terlalu besar ya tadi gitu. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi konselingnya, saya ingin meminta izin dulu ya kepada Anda untuk merekam sesi konseling ini. Apakah diperbolehkan? Iya, boleh. Oke, boleh. Nah, ngomong-ngomong, sebelumnya Anda pernah gak sih mengikuti sesi konseling gitu? Belum. Oh, belum pernah. Oke, nah karena belum pernah ya, ini pertama kali, mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai sesi konseling itu apa. Jadi konseling ini layanan bantuan oleh tenaga profesional gitu ya, untuk membantu seseorang ataupun membantu manusia untuk menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya gitu. Nah, di sesi konseling ini juga memiliki asas-asas gitu ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Anda sebagai klien tidak perlu takut gitu ya untuk permasalahan yang Anda ceritakan di sesi konseling ini akan disebarluaskan gitu. Jadi kami menjamin kerahasiaan semua yang Anda ceritakan di sesi konseling ini. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi tentunya Anda sebagai klien datang ke sesi konseling ini tanpa paksaan. Apakah betul? Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi konseling ini kurang lebih 40 menit ya. Nah, untuk masalah sesi kedepannya mungkin kita bisa menyesuaikan dengan permasalahan yang Anda hadapi dan juga bagaimana perkembangan di setiap sesinya gitu. Oke, baik. Sebelumnya juga saya ingin menanyakan kepada Anda, apakah video siapa saja yang boleh tahu mengenai sesi konseling saat ini? Mungkin hanya kita berdua saja. Oke, berarti yang boleh tahu video sesi konseling ini cuma Anda dan juga saya sebagai konselor dan juga konseling gitu ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lebih jauh ya, saya ingin bertanya dulu gitu. Memangnya apa sih yang membuat Anda ingin datang ke sesi konseling saat ini bersama saya gitu? Jadi saya itu merasa tidak nyaman ya karena sikap saya gitu yang kayak introvert kalau di lingkungan baru gitu, sedangkan kepribadian sama jurusan saya yang saya ambil tuh tidak balance gitu. Oke, baik. Jadi Anda itu merasa sedikit terganggu gitu ya dengan kebiasaan Anda mungkin ya, padahal apa ya, nggak sesuai sama jurusan yang Anda ambil. Mungkin jurusan Anda memerlukan keahlian berbicara dengan banyak orang gitu ya. Mungkin Anda merasa diri Anda itu introvert gitu. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu, memang rasa introvert itu hadirnya sejak kapan gitu? Dari dulu kah atau sejak kapan itu munculnya? Emang dari kecil sih ya, kalau misalkan ke tempat yang baru tuh
lebih ke pendiam, gak banyak omong. Tapi berbanding kebalik, kalau misalkan saya berada di lingkungan yang sering saya kunjungi, saya lebih banyak ngomong gitu, nggak pendiam. Oke, baik. Jadi perasaan itu muncul sejak kamu kecil gitu ya, terkecuali mungkin di lingkungan yang sering kamu datangi, Iya. kamu merasa lebih percaya diri gitu ya. Oke, baik. Apakah ada situasi lain juga yang membuat perasaan tadi itu muncul? Selain seperti Anda masuk ke lingkungan yang jarang Anda kunjungi gitu ya, dan juga banyak orang. Enggak sih. Oh, gak ada, cuma itu doang. Oke, baik. Saya ingin lebih tahu, lebih detail gitu ya, cerita tentang permasalahan Anda tadi. Boleh diceritakan lebih detail? Oke, jadi dari kecil tuh kan saya sering diajak sama mama gitu ya ke dunianya dia gitu. Tapi saya gimana sih? Ketika saya diajak ke lingkungannya mama tuh saya jadi lebih ke pendiam, ke banyak ngomong gitu. Lalu setelah saya beranjak dewasa juga, kayak saya masuk SD, SMP, SMA gitu. Saya tuh berinteraksi hanya dengan orang-orang yang sudah saya kenal, sudah saya telusuri gitu kalau orangnya tuh gini gitu. Berbeda dengan orang yang belum saya kenal, saya tuh lebih ke tertutup lah orangnya gitu. Bisa dibilang introvert lah gitu. Jadi kalau saya berteman tuh saya selalu pilih-pilih dulu orangnya. Dan saya juga kalau misalkan memiliki teman baru itu tuh hasil dari dikenalin sama teman saya yang sudah saya kenal gitu. Oke, baik. Jadi permasalahan ini muncul karena mungkin keterbiasaan gitu ya, dulu sering ikut ke mama gitu ya. Jadi kamu ini bisa benar-benar diri sendiri dan juga terbuka, welcome itu ketika di lingkungan yang membuat kamu nyaman gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu ya, ketika Anda berada di situasi tersebut gitu ya, pikiran apa sih yang muncul dalam diri Anda gitu? Pikiran yang sering saya munculkan pada situasi tersebut yaitu saya tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang baru saya temui, dan saya merasa kalau misalkan saya itu tidak bisa menemukan teman baru dengan hasil saya. Oke, baik. Jadi pikiran yang muncul dalam situasi tersebut adalah kalau Anda itu nggak bisa bergaul di lingkungan yang baru ya. Dan Anda ini berpikiran bahwa mungkin Anda tidak akan pernah cocok gitu, bisa menemukan secara langsung, natural gitu, menemukan teman baru gitu. Iya, betul. Oke, baik. Nah, ketika Anda memiliki pikiran tersebut ya, perasaan apa yang muncul dalam diri Anda? Perasaannya lebih ke sedih mungkin ya, Sedih. karena kan kalau misalkan lingkungan saya itu saja, kalau misalkan mereka sedang sibuk, saya sedang kesepian, saya bingung gitu ngajak teman yang mana lagi, sedangkan teman saya cuma itu aja. Oke, baik. Jadi perasaan yang Anda rasakan ketika memiliki pikiran tersebut itu Anda ini merasa sedih ya, karena ketika teman yang biasanya Anda bareng-bareng gitu ya, mereka sibuk, Anda merasa kesepian gitu ya, karena tidak mempunyai teman yang lain gitu. Oke, baik. Nah, ketika perasaan sedih tadi muncul nih, apa sih tindakan yang kamu lakuin gitu? Tindakan yang sering saya lakukan yaitu mengecilkan diri saya sendiri. Oke, mengucilkan diri Anda ya. Nah, kalau boleh tahu mengucilkan diri Anda itu mengecilkan diri dari lingkungan sekitar apa gimana? Iya, Detailnya. kalau misalkan di tempat baru nih, Ya. saya lebih senang sendirian gitu, Hmm. dan gak mau ada orang yang nanya ke saya. Oke, baik. Jadi tindakan yang Anda lakukan itu mengucilkan diri, yaitu seperti menjauh mungkin ya dari lingkungan sekitar ketika banyak orang, terutama orang-orang yang belum Anda kenal gitu. Oke, baik. Nah, kan saya sudah mengetahui ya sekarang mungkin apa yang Anda rasakan gitu ya, dari situasinya apa, pikiran, keperasaan, dan juga ketindakan Anda tadi. Nah, sekarang saya ingin mengajarkan Anda mengenai skema kognitif gitu ya, dimana dari situasi, pikiran, perasaan, dan tindakan itu saling berhubungan gitu dan berpengaruh satu sama lain. Nah, kalau boleh tahu kan tadi itu Anda memiliki dalam situasi itu ya, dalam situasi ketika Anda berhadapan dengan lingkungan yang baru ataupun orang-orang yang baru gitu ya, yang belum membuat Anda nyaman, Anda memiliki pikiran bahwa Anda itu tidak bisa bergaul dengan mereka gitu ya.
Nah, kalau boleh tahu nih, apakah pikiran yang tadi itu termasuk pikiran positif atau negatif? Lebih ke negatif sih. Pikiran negatif ya. Nah, kalau boleh tahu, apakah pikiran negatif tadi membuat Anda nyaman selama ini? Tidak. Tidak. Nah, sekarang mungkin apakah kedepannya Anda akan tetap memiliki pikiran yang membuat Anda tidak nyaman seperti tadi? Kalau keinginan saya sih mungkin lebih ke dialihkan menjadi positif. Oke, baik. Anda sudah baik ya, sudah memiliki keinginan berarti untuk merubah pikiran negatif tadi ke pikiran positif. Nah, tadi kan yang sudah ada itu pikiran negatif ya, dan Anda memiliki keinginan untuk merubahnya ke pikiran yang lebih positif. Nah, sekarang pikiran lebih positif apa sih yang ingin Anda ciptakan gitu? Lebih ke saya pasti bisa berada di lingkungan yang baru dan saya bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang baru saya temui. Oke, baik. Jadi pikiran positif yang baru yang Anda ingin munculkan itu bahwa Anda bisa bersosialisasi secara baik gitu ya, dan mungkin bergaul dengan baik juga dengan orang baru gitu. Oke, baik. Nah, ketika Anda memiliki pikiran yang lebih baik tadi, pikiran baru, Anda akan memiliki perasaan apa gitu? Senang mungkin ya, karena mempunyai teman baru, memiliki orang-orang kenalan baru juga. Oke, baik. Jadi dari pikiran positif tadi Anda memiliki perasaan senang gitu ya, karena mungkin Anda bisa memiliki teman baru gitu ya dan lingkungan baru. Oke, baik. Nah, dari sana tadi kan memiliki perasaan yang senang ya. Lalu ketika memiliki perasaan itu, tindakan apa yang Anda lakukan gitu? Tindakannya lebih ke mungkin karena sudah mempunyai teman-teman baru yang banyak, tidak mengucilkan diri lagi mungkin ya. Kalau misalkan berada di tempat baru, saya langsung berbaur dengan mereka. Oke, baik. Jadi tindakan yang Anda lakukan itu Anda akan berbaur mungkin ya, mencoba bersosialisasi dengan lingkungan baru tadi gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, apakah perubahan tadi gitu ya, perubahan yang dari negatif menjadi positif akan Anda biasakan atau akan Anda terus lakukan ke depannya? Diusahakan. Oke, diusahakan gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang karena mungkin saya lihat ya, ada perkembangan dari Anda tadi sudah mengetahui tentang skema kognitif yang awalnya Anda memiliki pikiran negatif, Anda sudah memiliki keinginan untuk merubahnya ke pikiran yang lebih positif. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Anda tentang skala diri Anda gitu ya. Di sini ada 0 di mana Anda berada di titik diri Anda itu tidak baik-baik saja, dan juga ada di skala 10 di mana Anda merasa diri Anda itu sangat baik-baik saja. Nah, sekarang Anda berada pada skala berapa? Di skala 2 mungkin ya. Oke, baik. Jadi sekarang Anda berada di skala 2 ya. Kalau boleh tahu di skala 2 ini apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan tuh lebih lega aja karena sudah menceritakan tentang kesalahan yang pernah saya alami. Dan kenapa saya milih di skala 2, karena saya belum bisa mengaplikasikan langsung mungkinnya dari skala positif tadi. Oke, baik. Jadi Anda lebih dapat perubahan baiknya gitu ya di skala 2 ini, merasa senang gitu. Nah, kalau boleh tahu, memangnya Anda memiliki tujuan ingin mencapai ke skala berapa melalui sesi konseling bersama saya? Ingin sempurna kali ya, ingin skala 10. Oke, baik. Jadi tujuan Anda ingin mencapai skala 10 gitu ya. Nah, kira-kira kan untuk mencapai di skala 10 itu kita harus melakukan usaha ya untuk melakukan perubahan. Nah, di sini saya ingin memberikan tugas rumah untuk Anda atau seperti latihan di rumah gitu ya. Yaitu tugasnya Mengaplikasikan mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari Anda gitu ya. Nah, kalau untuk mengatasi rasa cemas Anda ketika berbicara dengan orang-orang baru gitu ya, Anda bisa mulai seperti latihan berbicara di depan cermin gitu, biar Anda lebih percaya diri juga. Apakah Anda mampu dan mau melakukan latihan tersebut? Oke, baik, sangat bagus. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin bisa kita lakukan kapan? mungkin nanti diinformasikan lagi. Oke, baik. Karena sekarang sudah di penghujung sesi konseling ya,
Mungkin saya akan akhiri saja sesi konseling ini. Selamat bertemu di sesi selanjutnya gitu ya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda telah bisa bekerja sama bersama saya gitu dalam sesi konseling ini. Mungkin saya tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.